Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Januari 2026. Kontroversi seputar praktek transplantasi organ di Tiongkok kembali menjadi sorotan tajam publik internasional sepanjang tahun 2023 hingga 2024, menyusul beredarnya sejumlah klaim dan kasus yang dinilai menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi serta sumber organ donor. Isu ini mencuat setelah sebuah video pernyataan dokter dari Second Affiliated Hospital of Zhejiang University School of Medicine beredar luas di media sosial internasional pada paruh kedua 2024. Dalam rekaman tersebut, sang dokter menyebut bahwa dirinya terlibat dalam ratusan transplantasi paru dalam kurun waktu 1 tahun, sebuah angka yang segera memicu gelombang reaksi global. Klaim ratusan donor paru dalam setahun picu kecaman. Menurut data resmi Tiongkok, sistem donasi organ sukarela nasional baru mulai diberlakukan secara menyeluruh sejak 2015 dengan tingkat partisipasi masyarakat yang dilaporkan masih relatif terbatas dibandingkan negara-negara dengan sistem donor mapan. Namun, klaim bahwa ratusan paru-paru donor dapat tersedia dalam satu rumah sakit dalam waktu singkat dinilai oleh banyak pengamat medis internasional tidak selaras dengan pola statistik donor sukarela global, khususnya untuk organ langka seperti paru-paru yang memiliki kriteria kecocokan medis sangat ketat dan waktu transplantasi yang sangat terbatas. Sejumlah pakar transplantasi dari Eropa dan Amerika Utara menilai bahwa waktu tunggu paru-paru donor di sistem sukarela umumnya berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Ketersediaan ratusan organ identik dalam periode singkat sangat tidak lazim secara medis. Transparansi rantai donor menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Reaksi keras pun muncul dari komunitas medis dan organisasi HAM internasional yang kembali menyerukan audit independen terhadap sistem transplantasi di Tiongkok. Kontroversi ini diperparah oleh munculnya kembali sorotan terhadap kasus kematian seorang siswa berusia 15 tahun di Chongqing yang terjadi pada April 2023. Menurut laporan resmi media domestik saat itu, remaja tersebut dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami kondisi medis darurat. Tak lama kemudian, sejumlah organ tubuhnya termasuk jantung, hati, ginjal, dan kornea diambil untuk transplantasi dan dipublikasikan sebagai keberhasilan medis yang disebut telah menyelamatkan 6 pasien. Namun kasus ini menimbulkan polemik besar karena keluarga korban mengaku tidak sepenuhnya memahami prosedur pengambilan organ. Penetapan kematian otak dinilai dilakukan sangat cepat. Narasi keberhasilan medis justru dipromosikan secara terbuka di media tanpa menjawab keraguan publik. Kasus tersebut sempat memicu perdebatan luas di media sosial Tiongkok sebelum topik terkait kemudian dibatasi dalam pencarian daring. Isu transplantasi organ di Tiongkok bukanlah hal baru. Sejak awal 2000-an, berbagai lembaga internasional telah berulang kali menyoroti kurangnya akses verifikasi independen, perbedaan mencolok antara jumlah transplantasi dan jumlah donor terdaftar, minimnya transparansi data mentah donor organ. Pemerintah Tiongkok secara konsisten membantah tuduhan pelanggaran, menegaskan bahwa sistem transplantasi telah direformasi dan sepenuhnya berbasis donor sukarela. Namun demikian, para pengamat menilai bahwa klaim reformasi belum sepenuhnya disertai mekanisme pengawasan internasional yang terbuka. Desakan transparansi dan investigasi independen. Hingga awal 2025, komunitas internasional, termasuk kelompok medis, organisasi HAM, dan parlemen di sejumlah negara, terus menyerukan pembukaan data transplantasi secara rinci, akses audit independen lintas negara, standar etika transplantasi yang dapat diverifikasi publik. Tanpa transparansi tersebut, setiap klaim keberhasilan medis justru berpotensi memperdalam kecurigaan global, alih-alih membangunkan kepercayaan. Kontroversi transplantasi organ di Tiongkok menunjukkan bahwa kemajuan medis tanpa keterbukaan etika justru dapat menjadi bumerang reputasi internasional. Selama pertanyaan mendasar tentang asal-usul organ belum dijawab secara terbuka dan dapat diverifikasi, isu ini diperkirakan akan terus menjadi sumber ketegangan diplomatik dan kemanusiaan global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.